Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban biduyufinal kiram. Laqad syaraftumuna wa nawartumuna wa farahtumuna. Syaraftumul makan wa nawartumul majlis wa farahtumul qulub. Fajazakumullahu khairal jazaa. Kepada para tamu, para ustadzah, para ummahat, para akhwat, jamaah kaum ibu yang berbahagia, yang saya cintai, saya hormati, dan semoga senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada majelis silaturahim, pada majelis diafah, pada majelis pertemuan hari ini bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Nah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, gobol segala hajat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah, sebelum para tamu memperkenalkan diri nanti lewat pimpinan rombongannya dan menyampaikan yang perlu disampaikan, maka terlebih dahulu kita baca satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kali ini hadisnya masih dalam bab yang keempat, yaitu babus sidqi, bab tentang kejujuran, bab tentang kebenaran, di mana kita sampai hadis yang ke-62. Di sini disebutkan qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal ibn Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala ash-shahadata bi sidqin ballaghahu Allah in mata ala firashi. Muttafaqun alaih. Rawahu Muslim. Kepada ibu-ibu yang saya cintai, cukup menarik hadis yang barusan kita baca. Ini disampaikan, diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Sahal ibn Hunayf. Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu. Sahal ibn Hunayf ini kunyahnya ada beberapa riwayat. Ada yang menyebutnya Abu Thabit, ada yang menyebutnya Abu Sa'id, ada juga yang menyebutnya Abul Walid. Tapi yang jelas para ulama sepakat beliau ini adalah Badriyun. Artinya Badriyun termasuk Ahlul Badar. Termasuk sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar. Sahabat Nabi yang ikut serta dalam perang Badar ini punya kedudukan tinggi. Karena mereka dapat jaminan Allah dan Rasulnya masuk ke dalam surga. Nah sekarang beliau meriwayatkan apa yang pernah beliau dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau katakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man sa'alallaha ta'ala, barang siapa yang memohon kepada Allah asyhadata, mati syahid, bisidqin, permohonannya dengan jujur, tulus, artinya dengan benar, dengan betul dia minta kepada Allah. Bukan main-main, bukan sekedar minta tanpa keseriusan. Maka apa dikatakan oleh Nabi? Ballaghahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikannya atau mengantarkannya manazilah syuhada. Akan disampaikan oleh Allah kedudukannya ke kedudukan orang-orang yang mati syahid.
Wa in mata ala firasyi, walaupun dia mati di atas tempat tidur. Bu, ada orang yang wafat di atas tempat tidur tapi kedudukannya sama dengan orang yang mati syahid. Hadis ini berlaku baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, dia enggak jihad, dia enggak perang, dia enggak angkat senjata. Nah, dia mati di atas tempat tidur, tapi nilai kematiannya sama dengan nilai kematian para syuhada. Nah, bagaimana caranya? Ini yang Nabi katakan, man sa'alallah ta'ala. Barang siapa yang memohon kepada Allah asyhadata, agar dia itu mati syahid bisidqin, tapi permohonannya itu serius, betul. Nah, betul-betul dia mohon kepada Allah secara jujur, tulus. Nah, bukan main-main dia minta kepada Allah. Maka kalau doanya dikabulkan oleh Allah, maka dia akan kedudukannya Allah sampaikan sama dengan orang-orang yang mati syahid, walaupun dia meninggal dunia di atas tempat tidur. Nah, makanya ada satu hadis di mana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda yang bunyinya, malam yuhaddits nafsahu bi ghazwin famata maitatan jahiliyah. Artinya barang siapa yang enggak pernah mengajak bicara dirinya sendiri untuk perang di jalan Allah, maka matinya sama dengan kematian jahiliyah. Maksudnya orang yang di dalam hati dan jiwanya udah enggak ada sama sekali nilai perjuangan. Udah enggak ada sama sekali nilai perjuangan. Nah, maka matinya udah seperti mati orang jahiliyah. Tapi kalau orang yang hatinya ini masih ada semangat, mau bela Allah, bela Rasul, bela agama, bela Islam, bela kebenaran, bela keadilan, ada dalam hati itu bersemayam itu semua. Maka insya Allah matinya tidak dalam keadaan jahiliyah. Kira-kira jelas Bu ya? Nah, jadi orang yang kayak ibu-ibu sekarang perempuan kan nggak wajib jihad. Yang wajib jihad itu laki-laki, perempuan nggak wajib jihad. Yang wajib perang itu bela agama, laki-laki, perempuan nggak wajib perang. Nah, tapi sungguh pun begitu. Kadang-kadang kan muncul pertanyaan, oh enak yang lelaki dong, perang mati syahid. Terus yang perempuan nggak perang, yang nggak mati-mati syahid dong. Nah, kadang-kadang ada yang nanya begitu Bu ya. Nah, sekarang ini jawabannya, hadis yang barusan kita baca. Nah, jadi siapa bilang perempuan nggak bisa mati syahid? Dia mohon saja kepada Allah dengan tulus untuk mati syahid di jalan Allah, walaupun dia meninggal dunia di atas tempat tidur, maka tetap Allah sampaikan dia kepada kedudukan para syuhada. Nah, jadi bisa kita memperoleh mati syahid kalau kita mengharapkan mohon kepada Allah dengan tulus, dengan jujur, dengan benar. Nah, itu satu. Dan di samping itu juga ada hadis-hadis lain. Orang Islam yang meninggal dunia karena tenggelam mati syahid. Orang Islam yang meninggal dunia karena melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan meninggal dunia mati syahid. Orang Islam yang meninggal dunia karena bertarung dengan penyakit. Ada laki-laki, perempuan, kena penyakit kanker, ganas. Dia lawan itu penyakit terus, dia tulus, dia ridho kepada Allah. Sampai dia meninggal dunia karena penyakitnya, itu juga mati syahid. Orang yang meninggal dunia karena kebakaran, kecelakaan, juga mati syahid. Jadi artinya dia mati syahid selama dia ridho kepada Allah. Dia meninggalnya dalam keadaan baik, dengan niat yang baik. Walaupun dia tidak terjun ke medan tempur, tetap ganjarannya sama dengan mati syahid. Bahkan barusan nih, bukan lagi soal penyakit atau melahirkan atau kecelakaan. Sekedar minta kepada Allah, tapi serius begitu mintanya. Nah, dia minta mati syahid kepada Allah. Ya Allah, berikan aku mati syahid di jalan. Minta husnul khatimah. Maka Allah akan catat dia, Allah sampaikan dia kedudukan para syuhada. Insya Allah. Nah, artinya di sini apa yang ingin kita tekankan, Bu? Belajarlah kita hidup untuk selalu punya niat yang baik. Ibu kalau selalu punya niat yang baik, minta kepada Allah meninggal dalam keadaan baik, insya Allah meninggal dalam keadaan baik. Minta kepada Allah supaya husnul khatimah, insya Allah kita meninggal husnul khatimah. Jadi selama kita punya niat baik, berprasangka baik kepada Allah, insya Allah
kita akan selalu mendapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi di sini kita dapat pelajaran tentang kejujuran. Jadi ternyata dalam doa pun juga mesti jujur. Artinya doa jujur tadi tuh doa serius minta. Bukan doa main-main kepada Allah. Enggak, doanya serius minta kepada Allah. Biar meninggal dunia husnul khatimah, biar dapat pahala mati syahid. Serius dia mintanya, jujur dia dengan dia punya doa. Maka Allah akan kabulkan dia punya doa. Allah naikkan derajatnya sama dengan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Maka itu sekali lagi kejujuran itu penting, Bu. Yuk kita belajar hidup yang jujur. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, jujur dalam beribadah, jujur dalam doa, jujur dalam berucap kata, jujur dalam bertindak, jujur dalam berperilaku. Jadi tinggalkan jauh-jauh sifat bohong, dusta, ingkar janji, khianat, buang itu semua yang jauh. Jangan ada dalam diri kita. Karena kalau kita ngaku sebagai seorang muslim, ya tunjukkan dong. Salah satu sifat seorang muslim itu ya jujur. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi nggak jujur, gimana? Jadi nggak nyambung tuh. Ngaku Islam tapi nggak sholat. Ngaku Islam tapi nggak jujur. Ngaku Islam tapi banyak maksiat. Nah ini sangat kita sesalkan. Tapi sungguh pun begitu, kita tetap tidak boleh juga kita mengecam, merendahkan orang-orang yang di sekitar kita yang belum kembali ke jalan Allah. Karena kalau ada orang-orang yang belum kembali ke jalan Allah di sekitar kita, bukan kita kecam, tapi kita ajak supaya mereka kembali ke jalan Allah dan kita doakan supaya mereka dapat taufik dan hidayah.